Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, namaku Faiza Aulia, bisa dipanggil Faiza. Oke, aku dari struktur data kelas A. Pada kali ini aku akan menjelaskan mengenai link pada struktur data sebagai bentuk penugasan dari praktikum struktur data lab A1. Oke, sebelum menjelaskan mengenai pemrograman yang aku buat, aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman, jadi apa sih definisi dari list itu sendiri? Jadi, list linear adalah sekumpulan elemen bertipe sama yang memiliki keterurutan tertentu dan setiap elemennya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah informasi mengenai elemennya dan yang kedua adalah informasi mengenai alamat elemen suksesornya. Oke, itu tadi adalah sekilas mengenai definisi dari list itu sendiri. Selanjutnya, aku akan jelasin mengenai pemrograman yang udah aku buat. Nah, pemrograman yang aku gunakan adalah pemrograman bahasa C dan menggunakan aplikasi CodeBlock sebagai run programnya. Oke, jadi teman-teman sebelum membuat pemrograman, pasti teman-teman harus membuat yang namanya project. Project ini aku namai sebagai name aku, underscore SD07 sebagai penugasan ketujuh dari struktur data. Nah, di dalamnya terdapat dua file, yaitu source dan header. Tentunya yang header ini berisi dengan boolean, aplikasi boolean.h untuk mendefinisikan dari false dan nilai true-nya. Oke, dan yang kedua adalah header list1.h-nya ini sebagai interface-nya dari pemrograman yang aku buat. Nah, yang selanjutnya adalah list1.c sebagai realisasi atau body dari pemrograman. Dan yang ketiga adalah main list1.c sebagai aplikasi list yang aku buat. Oke, aku akan jelasin dulu mengenai list1.c, dan setelah aku menjelaskan mengenai list1.c, aku akan menjelaskan mengenai aplikasi dan run programnya. Masuk ke list1.c, yang pertama dan yang wajib adalah kita harus if-def atau mendefine dari list1_c dari list1.h yang sudah ada. Dan, jadi kita harus menginclude boolean.h dan include list1.h-nya tentunya. Oke, yang pertama adalah masuk ke prototype. Yang pertama adalah boolean dari list empty untuk mengecek apakah list itu kosong atau tidak. Jadi kita akan masuk, kamus lokalnya di sini tidak ada, kita akan langsung masuk ke algoritmanya, yaitu dengan mengembalikan dengan return first L-nya atau elemen list pertamanya itu sama dengan nil. Jadi kalau first L-nya itu nil, dia akan mengembalikan nilai list empty-nya itu 0. Itu. Yang kedua adalah dengan pembuatan list kosong. Nah, list kosongnya dengan initial stage-nya itu pertama adalah dia sembarang, dan final stage-nya itu dia akan terbentuk suatu list yang kosong. Ya. Jadi, kita akan menggunakan prosedur void create list, yaitu list pointer L, di mana kita langsung menggunakan algoritma first L-nya itu sama dengan nil. Jadi saat kita membuat create list yang pertama kali, itu berarti first L-nya ini dia nil, masih kosong. Jadi kita harus memasukkan dulu X ke dalam listnya sebelumnya. Oke, lanjut saja, yaitu mengenai manajemen memori. Nah, manajemen memori ini sendiri adalah mengirimkan address hasil alokasi sebuah elemen ke dalam list. Nah, jika alokasinya ini berhasil, maka address-nya itu tidak nil. Dan misalnya menghasilkan P, maka info P-nya itu sama dengan X, next P-nya sama dengan nil. Namun, jika alokasinya gagal, dia akan mengirimkan nil. Nah, kita langsung masuk saja ke prosedurnya, itu menggunakan address alokasi dengan info type X, lalu di kamus lokalnya terdapat address P, saya menggunakan P di sini sebagai alamatnya, dan masuk ke dalam algoritmanya, saya akan mengalokasikan inisialisasi P terlebih dahulu dengan alamat, dengan mengalokasikan menggunakan malloc, size of-nya adalah alamat list. Lalu akan masuk ke dalam kondisi jika P-nya itu bukan nil atau 0 itu sendiri, maka info P-nya akan sama dengan X dan next P-nya sama dengan nil. Masuk ke pemrograman selanjutnya adalah dealokasi. Nah, tadi sudah membahas mengenai alokasi, memberikan alamat pada suatu list, dan sekarang dealokasi. Bagaimana caranya kita ingin melepas alamat tersebut ke dalam list. Kita akan menghapusnya seperti itu alamatnya. Itu menggunakan dealokasi. Nah, dealokasi juga menggunakan address P. Nah, algoritmanya kita langsung menggunakan pemanggilan free P. Selanjutnya adalah mengenai pencarian sebuah elemen list. Nah, mencari apakah ada elemen list nih
dengan info P sama dengan X. Jadi kalau ada X di dalam suatu list itu terdeteksi apakah dia benar ada atau tidak. Nah, nanti di sini kita menggunakan address, jadi kita di sini menggunakan alamat ya. Di mana search di sini ada list L dan info type X yang akan dicari. Di mana kamus lokalnya itu ada address P, dan saat masuk algoritmanya kita akan berada pada kondisi if list empty, jadi jika listnya itu kosong maka dia akan mengembalikan nilai 0 atau nil. Tapi jika tidak maka dia akan masuk ke dalam inisialisasi P sama dengan first, lalu pada kondisi P bukan nil, dia akan masuk ke kondisi berikutnya. Jika info P-nya itu sama dengan X, maka dia akan mengembalikan P. Jika bukan, maka dia sama dengan next P atau selanjutnya, seperti itu. Nah, jika perorangan tadi, kondisi tadi sudah selesai, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Tadi sudah mengenai search-nya, kita mencari alamatnya. Sekarang adalah mencari apakah ada alamat list yang beralamat P. Yaitu kita, ini bertipe boolean ya teman-teman. Boolean yaitu menggunakan fsearch, list L, address P. Kamus lokal yang saya gunakan kali ini adalah boolean found. Jadi ada found dan address PX. Jadi untuk membedakan dengan address yang lainnya saya menggunakan PX di sini, bukan hanya address P ya. Lalu saat masuk algoritmanya, saya menggunakan kondisi jika list empty-nya itu benar, maka dia akan mengembalikan nilai false. Tapi jika salah, jika dia terisi listnya itu, berarti saya menginisialisasikan PX itu sama dengan first L dan found-nya itu sama dengan false. Jadi dia akan masuk ke dalam kondisi well not found dan PX-nya itu bukan sama dengan nil, maka dia akan masuk ke dalam kondisi PX-nya sama dengan P dan mengembalikan true. Jika salah, maka PX-nya akan berikut ke alamat selanjutnya atau next PX. Nah, jika kondisi yang tadi sudah selesai untuk semua alamat yang ada dalam list, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, seperti itu. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya tadi sudah mengenai alamat ya. Di dalam list itu juga ada alamat dan ada juga pemanggilan dengan nilai. Sekarang adalah menggunakan mengirimkan address dari elemen sebelum elemen yang nilainya X. Jadi kita dapat mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jika ada, mengirimkan address preg dengan next preg-nya itu sama dengan P dan info P-nya itu sama dengan X. Namun jika tidak ada, kita akan mengirimkan nilai nolnya itu sendiri. Jadi jika P adalah elemen pertama, maka preg-nya sama dengan nil. Search dan spesifikasi seperti ini akan dapat menghindari transversal ulang jika setelah search akan dilakukan operasi lain. Nah, di sini ada prosedur menggunakan search preg. Jadi kita akan men-search atau mencari alamat elemen sebelumnya. Jadi ada next, sekarang ada preg. Jadi kita akan mencari preg-nya itu sendiri. Dengan adanya list L, kita memberikan list L, listnya itu sendiri, lalu info type X yang akan dicarinya, lalu ada address dari preg atau alamat sebelumnya. Kita di sini menggunakan kamus lokalnya adalah dengan address P, masuk ke algoritmanya, kita menginisialisasi P dulu dengan search LX yang tadi sudah kita buat prosedurnya, lalu di sini dengan pointer preg-nya itu kita inisialisasi dengan 0 dulu. Lalu akan masuk ke dalam kondisi P jika bukan nil dan next first L-nya itu bukan nil juga, maka pointer preg-nya itu sama dengan first L. Jadi jika next preg-nya bukan P, maka pointer preg-nya itu sama dengan next dari preg itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya adalah mencari alamat elemen terakhir dan sebelumnya. Jadi menggunakan prosedur ADR last. Jadi di sini ada list L, address preg, dan address last. Nah, untuk kamus lokalnya sama, menggunakan address P, lalu masuk ke dalam algoritmanya. Jika ada kondisi next first L-nya itu sama dengan nil, maka preg-nya nil, last-nya sama dengan first L. Atau jika bukan dalam kondisi next first L sama dengan nil, atau next first L-nya ini bukan nil, maka P-nya tadi akan jadi first L, masuk ke kondisi di mana next P-nya itu bukan nil, P-nya sama dengan next P. Nah, akhirnya akan ada pointer sama dengan P dan pointer last sama dengan next P. Oke, lalu yang selanjutnya adalah primitif berdasarkan alamat. Nah, tadi kan yang pertama adalah
first. Jadi kita di sini memasukkan elemen list, tapi kita menggunakan alamat. Nah, nanti yang kedua akan ada nilai. Ini adalah menggunakan alamat. Jadi insert first, kita menggunakan list pointer dari L, dan tentunya kita yang dibutuhkan adalah address P, karena di sini adalah primitif berdasarkan alamat. Jadi untuk algoritmanya kita akan di sini inisialisasi next P-nya itu jadi first L, dan first L-nya jadi P. Selanjutnya ada insert after, berarti kita akan memasukkan elemen list setelah elemen yang kita inginkan. Nah, jadi rumusnya kita menggunakan next P dengan next preg, kita juga memanggil preg itu tadi ya, alamat sebelumnya, dan next preg-nya itu akan jadi P-nya itu. Selanjutnya adalah insert last, yaitu P akan ditambahkan sebagai elemen terakhir yang baru. Tadi ya kan setelah elemen yang diinginkan, sekarang adalah elemennya langsung jadi yang terakhir atau last. Kita di sini menggunakan kondisi di mana list empty-nya itu L, list empty-nya itu 0, maka dia akan menginsert first, dia akan menginsert ke pertamanya ya kalau dia 0. Namun jika tidak, maka kita akan inisialisasi dulu nih, PX ini sama dengan first L. Kalau kondisi next PX-nya itu bukan 0, maka PX-nya itu jadi next PX-nya tadi, dan next PX-nya akan jadi P. Lalu tadi sudah memasukkan menggunakan insert. Nah, selanjutnya adalah penghapusan elemen. Penghapusan elemen di sini ada del first. Del first berarti menghapus elemen pertama menggunakan alamat ya tentunya. List L kita menggunakan address P, lalu masuk ke algoritmanya, kita panggil inisialisasi pointer P-nya itu sama dengan first L-nya tadi, lalu first L-nya itu sama dengan next P-nya. Jadi sehingga elemen list pertama tadi itu terhapus menggunakan primitif alamat. Nah, yang selanjutnya adalah delas. Delas berarti menghapus elemen list terakhir. Ya. Ini kita kamus lokalnya, kita di sini menggunakan bukan address P lagi, tapi kita menggunakan address preg atau elemen alamat sebelumnya. Lalu algoritmanya adalah kita pemanggilan ADR last tadi, ya, menggunakan ADR last tadi L, di sini preg, dan di sini pemanggilan pointer P. Nah, maka yang terjadi adalah next preg-nya kita sama dengan kan 0, sehingga elemen terakhir atau last dari list tadi itu terhapus seperti itu. Selanjutnya ada del after. Del after kita menggunakan P delete sama dengan next preg-nya itu sama dengan next dari PDL. Nah, tadi sudah menggunakan alamat. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan atau menghapus list itu menggunakan nilai langsung. Jadi tidak perlu mengakses alamat terlebih dahulu, tapi langsung menggunakan nilainya dan dimasukkan ke alamat tersebut. Ya, yang pertama adalah ins v first, berarti kita menginsert v first-nya. Kita menginsert nilai pertama elemen tersebut. Sama saja kita tetap menggunakan address P ya sebagai pengalamatannya. Kalau P-nya ini akan dialokasi X, jadi kita akan mengalokasikan X ke dalam prosedur ini. Lalu akan masuk ke kondisi di mana P-nya itu bukan nil, maka kita akan panggil insert first. Jadi insert first-nya dimasukkan ke dalam ins v first. Jadi nanti saat di pengaplikasian menggunakan nilai ini, kita nggak perlu lagi menggunakan alokasi lagi, kita nggak perlu lagi insert first. Jadi bisa dibilang ins v first ini bisa menjadi penyederhanaan atau jadi di aplikasi itu lebih mudah, nggak ribet manggil beberapa function atau prosedur. Lalu yang selanjutnya ins v last. Last berarti kita menginsert elemen last-nya itu langsung dengan nilainya. Jadi di sini ada list L, ini ada input type X-nya. Kita di sini inisialisasi P-nya dengan alokasi X-nya. Kita akan panggil X-nya itu if kita akan masuk kondisi P-nya itu bukan 0, maka kita langsung insert last list L tadi dengan P. Jadi elemen last-nya tadi akan terisi dengan X ini. Selanjutnya adalah ins after. Berarti seperti tadi ya, insert after. Tapi kalau menggunakan nilai, kita menamakannya dengan ins v after. Jadi kita sama menggunakan address preg, kita juga ada address P dan address last kita menggunakannya. Lalu saat ini kita inisialisasi P-nya dengan alokasi X, kita akan memasukkan nilai X-nya itu, X berapa yang akan dimasukkan. Lalu kita akan masuk kondisi if list empty. Jika list empty-nya itu kosong, maka kita akan memanggil
prosedur InsViewFirst yang tadi kita udah buat ya, X-nya tadi. Tapi jika bukan, maka kita akan memanggil ADR last dengan frag-nya dan last dan akan memasukkan insert after-nya. Jadi sehingga X-nya ini akan masuk setelah alamat sebelumnya itu. Selanjutnya adalah delete first, dia akan mendelete elemen pertama, sama kita menggunakan delete first seperti yang sudah dibuat tadi, lalu di mana di sini kita ada pemanggilan pointer X sama dengan info P dan menggunakan dialokasi sehingga nanti alamatnya jadi nanti akan terhapus itu. Selanjutnya adalah delete plus, jadi kita akan mendelete elemen terakhir di mana kita juga menggunakan address frag dan last. Algoritma yang digunakan pun kita akan memanggil ADR last lagi gitu dengan frag dan last-nya tadi. Sehingga next frag-nya itu tadi akan jadi 0. Lalu pointer X-nya itu kita jadikan info last dan lalu kita panggil dialokasi sehingga elemen last-nya itu akan terdelete atau terhapus dengan dialokasi ini. Selanjutnya adalah delete after, berarti kita menghapus elemen setelah elemen yang disebutkan. Nah, itu kita memanggil ADR last, lalu menggunakan search frag tadi yang sudah dibuat, lalu menggunakan del after dan pointer X-nya akan menjadi info P tersebut. Nah, seperti itu. Tadi adalah primitif menggunakan alamat dan nilainya, dan sekarang adalah mengenai proses semua elemen list. Ini di sini ada prosedur print info. Di sini ada print info ini untuk mencetak listnya, yaitu algoritmanya ada if list mtl, jika listnya itu kosong maka akan tercetak list kosong, jika bukan list kosong maka kita akan menginisialisasi P-nya itu sama dengan first L, dia akan masuk ke dalam kondisi P bukan 0, dia akan mengeprint elemen-elemen yang terdapat pada list tersebut, list P atau list A, list B tersebut. Lalu kita akan memanggil dengan info P, dan di sini dia akan masuk P sama dengan XP-nya. Lalu kita ini di sini mengeprint baris selanjutnya atau enter untuk jarak baris berikutnya. Dan yang terakhir adalah mengenai NB elemennya, yaitu mengirimkan banyaknya elemen list atau mengirimkan 0 jika list itu kosong. Baik, saya lanjutkan mengenai NB elemennya tadi, itu kan mengirimkan banyaknya elemen list ya. Jadi kita di sini menggunakan kamus lokalnya adalah address P untuk alamat P-nya, dan di sini saya menggunakan total dari integernya. Nanti di algoritmanya kita akan inisialisasi P sama dengan first L, terus saya inisialisasikan totalnya itu pertama itu sebagai 0 dulu ya, pertama. Untuk akan masuk kondisi P bukan nil, maka totalnya akan bertambah. Dia akan bertambah 1, 1, 1 jika benar ya, jika bukan 0. Lalu ada P sama dengan next P. Nah, setelah itu dia akan, karena ini fungsi ya, kita akan mengembalikan nilai totalnya itu sendiri. Jadi total terakhirnya, jadi dia akan menghitung berapa sih elemen yang ada di dalam list tersebut. Oke, itu tadi mengenai realisasi atau body dari pemrograman yang saya buat. Selanjutnya adalah mengenai aplikasinya nih, teman-teman, mengenai mainlist1.c. Dan di sini saya akan langsung run programnya untuk melihat apakah program itu jalan atau enggak. Saya akan run build di sini, atau build and run. Oke, ini dia. Saya akan bagi menjadi 2 layar untuk teman-teman bisa dilihat. Oke, saya mungkin langsung jelaskan saja ya untuk aplikasinya ini. Jadi yang pertama kita tentunya harus menginclude kamusnya itu studio.h, stdlib.h, dan file list1.h yang tadi sudah ada ya. Oke, selanjutnya adalah kita tentunya main ya. Di sini ada main atau program utamanya ada di sini. Kita akan membuat yang namanya kamus global. Di dalam main itu sendiri atau program utama pasti ada yang namanya kamus global dan algoritma. Kalau yang di realisasi atau body itu biasanya namanya kamus lokal.
Nah, tapi kalau di main list 1.c dia dinamakan kamus global. Nah, kamus globalnya di sini saya membuat list A dan B. A, B. Lalu di sini ada alamat, yang namanya ada 2 alamat yang saya buat yaitu P dan Q. Dan di sini saya juga di kamus global saya juga ada integer X-nya itu sendiri. Nah, oke, kita masuk ke dalam algoritmanya ya. Pemanggilan semua function atau prosedur-prosedurnya ada di sini. Apakah program saya itu berjalan dengan lancar atau tidak? Oke, baik. Yang pertama adalah saya akan memberi batas di sini dengan list A. Jadi saya di sini nanti ada list A dan list B. Saya memberi batas menggunakan list A. Saya akan meng-create a list menggunakan prosedur tadi ya, create list A. Nah, saat saya cek apakah A ini adalah list empty atau bukan, ternyata list empty-nya ya benar. Karena kita bernilai 1, karena saat saya create list A tadi seperti yang terlihat, itu yang terjadi adalah first-nya sama dengan 0. Kita buat baru, berarti list-nya itu belum terisi. Sehingga dia akan mengembalikan nilai list empty-nya itu sama dengan 1 atau betul. Oke, masalah yang selanjutnya adalah mengenai insert first. Jadi kita akan menginsert nih nilai ke dalam elemen list tersebut. Nah, yang pertama, karena kita menggunakan insert first ini merupakan primitif alamat, jadi kita harus inisialisasi dulu nih, alokasi apa. Jadi kita harus mengalokasikan nilai dulu nih, mengalokasikannya. Nah, baru dengan insert first kita bisa memasukkannya ke dalam list tersebut. Jadi di sini saya mengalokasi, jadi saya jadikan P ini alokasi 10. Saat saya insert first list A dengan P, maka saat saya cek list empty, dia akan bernilai 0 karena dia sudah terisi dengan 10. Dan saat saya cetak info first-nya atau nilai first dari list tersebut, dia akan tercetak 10 karena saya isi dengan 10. Sehingga saat saya panggil menggunakan print info atau mencetak elemen-elemen yang terdapat dalam list A itu, dia akan tercetak 10. Karena kita baru menginput atau menginsertnya dengan nilai 10 saja. Oke, masuk yang insert first kedua. Nah, kita akan cek lagi nih. Tadi kan hanya satu X ya. Sekarang kita akan tambahin lagi 1X lagi nih. Nah, saya mengalokasikan 3. Nah, saat saya insert first, maka karena dia insert first, dia 3-nya ini pasti akan masuk ke jadi elemen list pertama. Kita cek nih, kita di run programnya ternyata benar. Info first-nya tadi yang di awal mulanya menjadi jadi 10, dia akan menjadi 3 karena kita insert first-nya itu 3. Sehingga saat saya print info A setelah alokasi 3 ini, 3-nya akan berada di depan dan 10-nya akan berada di next-nya. Oke. Tadi mengenai insert first, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai insert after-nya. Di aplikasi dari insert after. Nah, pertama saya akan saya akan alokasi 5. Ya. Di sini saya key search A3-nya. Nah, search A3-nya ini berfungsi untuk di sini ya, di insert after-nya ini ya. Biar kita bisa menemukan A3-nya ini, bagaimana sih? Nah, seperti itu, biar kita bisa menginsert after di 3-nya. Nah, jadi saat saya panggil prosedur insert after P3, ya, jadi saya akan alokasi 5 tadi, saya akan insert setelah 3. Nah, apakah benar? Jadi angka yang dimasukkan adalah 5, ya, 5. Saat saya insert after, maka saat saya cetak print infonya, maka 5-nya ini akan berarti di setelah 3. Jadi saat di print info yang tercetak adalah tadi ada 310, karena saya insert after 5 setelah 3, maka jadinya 3, 5, 10. Seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya, saya adalah insert last. Jadi kita akan menginsert ke elemen terakhir dari list. Nah, kita sama juga menggunakan alokasi 9, lalu menggunakan insert last AP. Nah, nanti angka yang dimasukkan yang tercetak adalah info P. Info P-nya apa? Info P-nya adalah last-nya tadi atau alokasinya tadi, yaitu 9. 9 kan? Oke, 9 ini kan. Oke, 9. Setelah maka saat saya print infonya, ya kan, jadi 3, 5, 10, 9. Nah, 9-nya ini akan masuk ke elemen terakhir dari list itu tersebut. Karena kita insert elemen terakhir dari list. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah masuk, tadi udah insert, sekarang adalah delete. Bagaimana delete first? Berarti kita mendelete elemen pertama dari list. Nah,
kita cetak dulu nih info first-nya, yang dimaksud info first-nya itu berapa. Info first-nya tadi adalah 3 ya, 3. Nah, berarti kita akan mendelete first, mendelete 3 tadi. Nah, saat kita cetak, karena tadi dia sudah di delete first, maka saat di print info, 3-nya udah hilang. Jadi yang jadi first-nya sekarang adalah 5. Di 5, 10, 9, 3-nya sudah hilang atau sudah di free base. Seperti itu. Selanjutnya adalah del after. Del after berarti mendelete elemen setelah. Gitu kan. Yang pertama, aku inisialisasi dulu search A5-nya, karena aku cari 5-nya dulu, karena aku mau cari apa yang mau dihapus setelah ini. Gitu. Jadi del after A, P-nya tadi, P yang ini tadi, dengan 5. Jadi yang mau dihapus adalah 5. Jadi infonya yang tercetak adalah del after. Jadi yang info P-nya itu kenapa yang tercetak 10? Karena 10 ini adalah elemen setelah 5. Nah, maka karena kita del after, berarti yang kita hapus bukan 5-nya, bukan 5 yang kita cari, tapi 10 setelah elemen 5. Jadi maka dari itu setelah di del after, yang terjadi adalah 10-nya hilang, karena 10 itu kan setelah 5. Jadi tinggal 5 dan 9. Selanjutnya adalah del last. Del last. Selanjutnya adalah del last, di mana kita akan mendelete elemen terakhir dari list itu sendiri. Oke, setelah itu saat kita angka yang dihapus berapa, info P-nya last, berarti kita langsung menuju ke last. Jadi tadi kan tinggal 5 dan 9. Jadi yang last, yang terakhir adalah 9. Maka 9 ini dia akan terhapus dari list A tadi. Dia akan jadi 5. Hanya 5 ini ya. Nah, habis itu kita gunakan NB element untuk menghitung elemen list A yang terakhir setelah dilakukan insert, setelah dilakukan del itu jadi berapa. Ternyata NB elemennya bekerja dengan baik ya, karena di sini di run programnya dia tinggal 5, berarti jumlah elemennya tuh tinggal 1, hanya 5. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah list B. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan primitif alamat. Nah, sekarang menggunakan primitif nilai. Jadi dengan list B, aku akan buat list baru biar teman-temannya bingung. Jadi aku akan menggunakan list B dalam hal ini. Aku tandain list B ya. Nah, saat ini aku juga sama akan create list B, akan cek list empty apakah 0 atau enggak. Ternyata memang 0 karena kita create list baru. Jadi list empty-nya dia akan menggunakan nilai true karena dia memang kosong. Selanjutnya kita akan menggunakan instillas, menginsert elemen list terakhir. Ya, instillas. Jadi instillas ini yang aku masukkan nilainya adalah langsung 4. Jadi saat aku print list empty, dia akan bernilai 0 atau false karena sudah terisi dengan 4. Lalu info first-nya tentunya adalah berapa? Tentunya adalah 4 ya, karena kita baru nginsertnya itu 4. Nah, saat di print info dari B itu yang cetak adalah 4. Oke, saat ini kita coba lagi insert filas. Apakah benar? Tadi kan belum terlihat ya, karena tadi masih 0 listnya yang kita masukkan, B-nya itu tadi masih 0. Jadi saat kita insert filasnya nggak kelihatan karena hanya ada 1 yaitu 4. Oke, sekarang kita input lagi nih 8, insfilas 8. Saat kita cetak print info, berarti 8 ini berarti di akhir. Nah, saat kita lihat dicetaknya ternyata benar. Saat kita print atau cetak ternyata elemen list terakhirnya adalah 8 karena kita insfilas. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Punya contoh lagi. Di sini bukan insfilas tapi insfi after ya, teman-teman. Oke, Oke. Seperti ini ya. Inspi after. Nah, sekarang inspi after nih. Nah, sekarang saat inspi after. Nah, saat aku cetak inspi after, saat aku cetak print info dengan B inspi after. Jadi inspi after B. Kenapa ini dia setelah 4? Karena yang kita masukkan inspi after itu setelah first-nya. Jadi after first dia akan diisi dengan 6 itu sendiri. Oke.
Selanjutnya adalah insert first. Sekarang kita menginsert elemen list yang pertama. Jadi di sini aku input dia 2, insert 2. Jadi saat dia tercetak info first-nya, dia akan menjadi 2, bukan 4 lagi. Karena kita menginsert first. Jadi 2 ini akan pindah ke elemen pertama, akan menjadi elemen pertama di dalam list B. Oke, jadi bisa terlihat di sini 2, 4, 6, 8. Oke, selanjutnya adalah setelah insert, kita menggunakan delete. Nah, kita akan mencet delete yang tadi sudah dibuat di realisasi body di list1.c. Sekarang kita di aplikasinya bagaimana nih? Yang pertama, delete first, berarti kita mendelete. Mendelete langsung menggunakan nilai, yaitu mendelete elemen pertama dari listnya. Itu aku memasukkan X-nya. Ya, saat delete first, itu angka yang dihapus adalah X-nya. Nah, karena tadi X-nya itu adalah 2, aku masukin 2 tadi, yang yang dihapus adalah X-nya itu tadi 2, maka saat tercetak info B-nya itu, nah, 2 ini terhapus, jadi 4 akan jadi first-nya, mengikuti setelahnya 6, 8, 2 ini sudah nggak ada lagi di dalam list B. Selanjutnya adalah delphi after. Nah, kita langsung panggil aja delphi after B dan X-nya. Print angka yang akan dihapus. Angka yang dihapus tadi X-nya itu adalah 6. Ya, angka 6. Kenapa angka 6? Karena angka 6 ini kan setelah 4, setelah first. Jadi yang dicari adalah after, berarti after first. Nah, after first-nya itu kan tadi kan 4. Nah, after first-nya itu kan adalah 6, berarti yang dihapus delphi after-nya adalah 6. Sehingga 6 ini akan terhapus dari peredaran. Bukan peredaran ya, tapi list ini. Jadi tinggal 4 dan 8. Oke, selanjutnya adalah delphi last. Berarti delphi last mendelete elemen terakhir. Elemen terakhir kita tahu bahwa elemen terakhir itu ada 8. Ya, jadi 8 ini akan terhapus. Jadi saat tercetak print info, yang tersisa hanyalah 4. Nah, dan yang terakhir adalah kita mengecek nih berapa banyak elemen. Setelah dilakukan insert, nilai ternyata sama ya. NB elemen itu juga berlaku pada primitif alamat, primitif nilai itu sama. Yang penting dia NB elemen itu bisa menghitung banyaknya elemen dalam list tersebut. Jadi saat itu kita aku kasih tanda print NB elemen. Lalu yang tercetak jumlah elemen dari B-nya itu adalah 1. Yaitu kan 34, jadi tinggal 1. Oke, nah itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai program list sebagai bentuk penugasan dari praktikum struktur data 2021-2022. Oke, baik. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun perkataan yang kurang berkenan dalam saya menjelaskan presentasi atau pemrograman yang saya buat. Oke, baik. Saya Faiza Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you again.